Pak. untuk siang kuliah siang hari ini. Bentar. Di layar Anda sudah kelihatan belum? Impedansi WebGate kemarin sudah atau belum? Belum ya? Impedansi WebGate sudah belum? Belum ya? Atau sudah? Di layar Anda sudah kelihatan impedansi WebGate? Sudah? Sudah kelihatan, Pak. Ya. Belum ya? Belum saya sampaikan kemarin ya? Ya, kita mulai aja. Belum ya? Belum, ya. Ya, ya. Berarti ini PPT yang kedua. Ya, jadi WebGate juga punya impedansi ya, seperti kabel koaksal ya, atau kabel UTP, kabel STP ya. Kita mulai aja impedansi WebGate. Nah, impedansi WebGate ya itu pada prinsipnya adalah perbandingan ya, jadi impedansi karakteristik ya. Seperti kabel dua kabel ya, two wire line ya atau coaxial line ya. Itu juga ditunjukkan pada WebGate ya. Jadi untuk karakteristik gelombang, impedansi karakteristik gelombang pada WebGate ya tergantung perbandingan antara medan listrik dan medan magnet ya, ditunjukkan persamaan Z sama dengan E per H ya. Jadi medan listrik dibagi medan magnet itu ya. Jadi prinsipnya di WebGate. Demikian kita lanjut. Nah, dari itu didapat persamaan seperti ini ya. Jadi ada penurunan ya secara empiris, secara pendekatan ya. Jadi impedansi karakteris gelombang pada TE ya, pada mode TE nanti TM juga ada ya sendiri. Ya, ditentukan dari persamaan berikut ya, ZTE ya 377 itu karakteristik impedansi udara bebas ya, karakteristik impedansi of free space ya. 377 itu bisa diturunkan dari epsilon ya, epsilon sama mu ya, ketemu 377 itu. Ya, jadi impedansi karakteristik untuk WebGate mode TE ya, rumusnya seperti itu ya, 377 dibagi akar 1 ya, dikurangi lambda per lambda cut off kuadrat ya. Lambda itu panjang gelombang kerja atau panjang gelombang masukan yang kita masukkan ke WebGate, kemudian lambda cut off yaitu panjang gelombang cut off dari WebGate. Ya, ini untuk ZTE ya. Kemudian berikutnya, nah untuk ZTM ya, yang ini rumus berikutnya. Nah, ya, impedansi karakteris gelombang pada TM. Kalau tadi di pembilang, kemudian pembaginya penyebut ya, akar 1 min lambda per lambda cut off kuadrat. Kalau ini semuanya pembilang ya untuk ZTM. Ya, 377 kali akar 1 dikurangi lambda per lambda cut off kuadrat. Ya. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Kalau di TE tadi akar 1 dikurangi lambda per lambda cut off kuadrat ya. Nah, itu sebagai penyebut. Nah, kalau ini sama semua pembilang ya, 377 3 akar 1 ya. Ya.
dan for the PE ya. Jadi untuk silakan untuk dicari ya, untuk didapat ya impedansi karakteristik ya dari TE10 ya. Digunakan ya ini example sebelumnya ya dengan frekuensi 18 ya GHz. Kemudian panjang gelombang cut off ya. Ini saya tulis karena mungkin di kopinya nggak kelihatan ya. Jadi panjang gelombang cut off-nya 3,16 cm. Kemudian penyelesaiannya kita lihat. Nah, ya. Jadi 18 GHz kita cari ya. Jadi itu 18 GHz tadi masukan ya, input atau insiden ya yang masuk ya. Jadi panjang gelombang cut off, panjang gelombang sebenarnya dulu, panjang gelombang masukan ya 30 dibagi frekuensi ya dalam GHz sehingga 30 dibagi 18 ketemunya 1,67 cm ya. Ini panjang gelombang masukan atau frekuensi yang diinputkan ya ke WaveGate. Nah, yang ditanyakan karakteristik impedansi untuk ZTE ya. Yaitu rumusnya 377 dibagi akar 1 dikurangi lambda per lambda cut out kuadrat. Ya. Nilai-nilai itu kita masukkan ya 377 ya dibagi 1 min ya tadi lambda sudah kita cari 1,67 kemudian lambda cut off-nya 3,16 ya. Sehingga ketemu ZTE 440 ohm ya. Itu Anda cari sendiri untuk mendapatkan 440 ya. Anda masukkan 1 dikurangi 1,67 dibagi 316 dikuadratkan ya. Ketemunya itu 440 44 ya. Itu. Oh, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ya untuk tampilan yang berikutnya. Belum kelihatan ya? Ya. WaveGate lingkaran. Sudah kelihatan di layar Anda semua? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Belum ya, saya tak dulu. Oh, ini ya. Udah sekarang? Sirkuler wave. Sudah, Udah. Pak. Udah ya? Sudah. Udah ya. Sudah, Pak. Ya. Ya, sekarang kemarin kita akan mempelajari tentang WaveGate yang berbentuk persegi ya. Nah, sekarang WaveGate yang berbentuk lingkaran ya atau tabung ya atau bulat ya. Kita lihat ya. Ini. Nah, ya, supaya jelas saya perbesar lah itu ya. Jadi lingkaran ya. Jadi yang kita gunakan seperlambdanya ya, lambda per 2 itu garis tengah ya. Itu sebagai N ya, indeks M N ya. Garis tengah kemudian lingkarannya itu keliling ya, keliling lingkaran itu M ya. Jadi N M ya, N-nya itu panjang gelombang, setengah panjang gelombang. Ya, ini kalau kemarin kan A dan B itu ya, yang ini kita pakai jari-jari atau 2 kali jari-jari garis tengah dan keliling itu. Nah, ini gambar pola radiasi ya dari WaveGate berbentuk lingkaran. Ya, kita mulai TE01. Ya,
ya ini pandangan depan ya, jadi WebGate menuju kita seperti itu ya. Jadi eh, ke atas ke bawah, kiri kanan aja ya. Kemudian pandangan dari samping ya seperti itu. Jadi eh, hampir mirip dengan yang kemarin ya, yang kotak ya, yang persegi. Kemudian TE11 ya, ya seperti ini ya. Jadi yang vertikal itu medan listrik ya, yang horizontal ya, yang keliling lingkaran itu medan magnet. Nah ini kalau dilihat dari sisi ya, ya tetap yang kelihatan medan listriknya ya, medan listriknya ya naik turun. Nah kemudian kalau TM ya dari depan ya seperti arah mata angin itu ya, utara, selatan, timur, barat, barat laut, barat daya, timur laut, ya tenggara. Kemudian kalau dipandang dari atas ya seperti ini ya. Jadi ada yang menuju, ada yang meninggalkan ya. Menuju, meninggalkan. Kemudian kalau TM11 ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi keluar ya, kiri kanan garis gayanya keluar ya. Kemudian kalau dari sisi atas ya menjadi 3 ya. 3 garis-garis gaya, yang tengah ya dan pinggir-pinggir. Ya, ada yang menuju ya, ada yang meninggalkan ya. Jadi yang tengah menuju ya. Kemudian yang pinggir-pinggir ya menuju, tapi yang satunya lagi meninggalkan ya. Itu. Ini garis-garis gayanya ya. Nah, panjang gelombang cut off-nya ya. Kelihatan ya panjang gelombang cut off ya? Atau dari sini dulu ya. Nah, ini ya panjang gelombang cut off. Ya, panjang gelombang cut off 2 PR ya per mu aksen MN ya. Jadi kalau di sini kalau lingkaran menggunakan mu ya, mu MN tadi ya. Eh, garis tengah dan keliling ya. Jadi panjang gelombang cut off ya. Jadi panjang gelombang yang mungkin ya yang akan dihasilkan ya pada WebGate. Nah, kemudian R itu radius ya, radius inside, jadi jari-jari dalam dari WebGate lingkaran ya, of circular WebGate. Kemudian mu aksen MN ya. Ya, ini menggunakan persamaan Bessel ya. Persamaan Bessel itu kalau Anda dulu belajar frekuensi modulasi ya, amplitudenya untuk harmonisa ya, untuk frekuensi kelipatan itu pakai fungsi Bessel ya. Jadi Pak Bessel ya menemukan nilai-nilai itu ya. Kalau AM kan bisa kita cari ya, cos-nya maupun sin-nya itu untuk harmonisanya ya. Tapi kalau frekuensi modulasi karena frekuensi yang berubah-ubah ya nilainya jadi kompleks. Kemudian di sini juga ya, untuk yang lingkaran ini kita menggunakan Pak Bessel ya, persamaan Pak Bessel yang ditunjukkan oleh tabel 42A ya, untuk spesifik mode, untuk mode spesifik ya, mode khusus. Itu. Nah, ini sama ya. Oh, yang satunya tidak ada aksennya ya. Jadi yang satu dengan aksen, yang satu enggak ya. Jadi ini untuk cut off ya yang diberikan ya fungsi Bessel untuk tabel 2B ya. Tadi tabel 42A, 42A coba kita lihat ya. Ini tabel untuk 42B ya. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya ini agak enggak kelihatan ya. Jadi ini yang enggak kelihatan saya tulis kembali ya. Ya, jadi yang enggak kelihatan ini TE yang atas, kemudian yang bawah TM ya. Jadi ini yang atas ini yang sebelah kiri atas ya. Mu 0,1 3,821
mu 11 1,841, mu 21 3,054, mu 31 4,20. Ya, kemudian yang bawahnya ini ya mu 01 untuk mod TM ya 2,405, mu 11 3,832, mu 22 5136 ya. Yang sini kelihatan ya ini mu 02, mu 12 ya, mu 03 ya. Kemudian yang TE juga kelihatan ya. Ya, untuk jelasnya kita lihat contohnya, contoh soalnya. Ya, ini juga enggak kelihatan ya, tapi tentukan diameter dalam ya, inside untuk waveguide lingkaran yang bekerja ya pada frekuensi 12 GHz ya. Untuk TE 11 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, mungkin biar kelihatan. Nah, ini. Ya. Ya, tadi cari panjang gelombang cut off dulu ya. Jadi frekuensi cut off 12 GHz ya, sehingga 30 dibagi 12 ya, ketemunya panjang gelombangnya 2,5 ya atau 2,5 cm. Ya. Nah, dengan fungsi Bessel ya, R sama dengan panjang gelombang cut off kali mu aksen Mn ya. Jadi ini rumus tadi ya, rumus ini hanya dipindah ruas. Rumus ini. Nah, ya. Lambda sama dengan lambda K 2pi R mu Mn ya. Nah, itu kan dicari R-nya ya. Jadi pi lambda kali mu Mn ya dibagi 2pi ya. Nah, ya. Hanya pindah ruas ya. Jadi panjang gelombang cut off ya dikalikan mu aksen Mn ya. Jadi TE 11 ya. TE 11, TE 11. Ini 11 ya 1,841 betul. Ya 1,841 ya TE 11. Ya jadi 2,5 kali mu aksen Mn ya 2,5 kali 1,841 dibagi 2 kali 3,14. 2 kali ya 3,14-nya itu pi ya 22/7 itu kurang lebih 3,14. Nah jari-jarinya ketemu ya 0,377 cm. Nah kalau diameternya ya garis tengahnya 2 kali 0,733 ya kurang lebih 1,47 cm ya diameter dalam atau garis tengah dalam. Ya kemudian kita lihat lagi contohnya ya dapatkan ya diameter dalam waveguide lingkaran ya dengan frekuensi cut off 3,83 cm ya jika operasi itu waveguide-nya TM 1,1 ya. Kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan ya sama ya rumusnya. Ini kalau TM nggak pakai aksen ya. R sama dengan lambda cut off kali mu Mn 2pi ya. Ini kita cari tadi ya. Di tabel ini TM ya. TM 11 mu ya, mu 1,1 3,832. 3,832 ya. Nah, ya. 2,5 kali 3,832 ya. Kemudian dibagi 2 pi ya. Ya, ketemunya 1,53 ya. Itu. Kemudian 2R itu dikalikan 2 ya. Itu ya, ketemunya 3,06 ya. Itu. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Ya, nanti saya
upload di Elino silahkan kalau mau akses ya langsung di Elino. Itu ya. Selamat siang semuanya. Siang, Terima Pak. kasih Terima Iya, kasih. perhatiannya Pak. ya. Selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.